ini saya akan menceritakan novel yang berjudul Maryam, karya Oky Madasari. Maryam adalah seorang perempuan yang berusia sekitar 17 tahun, dengan rambutnya yang panjang dan biasa diikat secara sederhana. Wajahnya manis, namun seringkali terpampang ekspresi kebingungan, karena dia senantiasa suka merenungkan berbagai hal. Sehari-harinya dimulai dengan bangun pagi untuk membantu Bu Aminah memasak nasi dan sayuran dari kebun sendiri. Setelah itu, dia akan memberi makan ayam dan bebek yang dipelihara di belakang rumah. Baru kemudian mandi dan menjalankan aktivitas harinya. Pada masa itu, kehidupan di desa berjalan dengan sangat damai. Maria memiliki banyak teman, di antaranya Siti yang tinggal beberapa rumah dari kediamannya. Mereka sering berjalan ke sungai dekat sawah untuk bermain kerikil atau menangkap ikan kecil menggunakan jala buatan sendiri. Ada juga Asep, anak dari seorang petani yang selalu menjelaskan berbagai jenis tanaman yang ada di sawah. Kadang-kadang mereka berkumpul di rumah Pak Guru Joko untuk belajar bersama, karena beliau adalah orang yang mengajar semua anak di desa tersebut. Momen paling menyenangkan adalah ketika acara bersama di desa, seperti hari raya atau kehitanan anak desa. Saat itu, seluruh warga berkumpul, membuat makanan lezat secara bersama-samaan, dan anak-anak bermain tanpa memandang perbedaan apapun. Maryam dan keluarganya yang menganut ajaran Ahmadiyah juga selalu ikut serta mereka berkontribusi dengan makanan, membantu dekorasi tempat acara, dan anak-anak mereka bermain bersama anak-anak lain. Semua terasa begitu wajar, hidup berdampingan, saling membantu, dan tanpa adanya memikirkan perbedaan keyakinan. Namun, entah dari mana datangnya kabar yang tidak menyenangkan yang mulai beredar ke desa. Ada cerita tentang kelompok yang aktif di daerah sekitar, yang menyatakan bahwa keyakinan Ahmadiyah adalah salah dan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Awalnya, hal itu hanya sebatas omongan dari pedagang yang lewat atau warga yang pergi ke pasar kota. Pak Hasan dan beberapa orang tua dari komunitas Ahmadiyah hanya bersikap pasrah dengan mengatakan, yang penting kita menjalankan ajaran dengan baik dan saling menghormati sesama, itu sudah cukup. Lama-kelamaan, omongan tersebut mulai menyebar ke dalam desa sendiri. Beberapa warga mulai bertanya kepada Pak Hasan tentang keyakinan mereka, dan ada juga yang mulai membicarakan mereka di belakang layar. Maryam pertama kali merasakan perubahan suasana ketika dia pergi ke pasar desa untuk membeli gula dan cabai. Pedagang yang biasanya sangat ramah padanya, kali ini hanya terdiam dan memberikan barang tanpa berbincang seperti biasa. Saat dia akan membayar, beberapa orang yang sedang duduk berbincang di warung sebelum mulai memandangnya dengan tatapan yang tidak ramah. Rasanya seolah itu ada beban berat yang menekan dadanya pada saat itu. Bulan demi bulan berlalu, situasi semakin memanas. Satu pagi, Maryam terbangun karena suara ramai dari luar rumah. Ketika dia keluar, ternyata ada sekelompok orang yang datang ke desa dengan banyak mobil dan motor. Mereka membawa spanduk dengan tulisan yang menyakiti hati. Kemudian berdiri di depan musola Ahmadiyah yang terletak di tengah desa. Mereka mulai berbicara dengan suara keras, menyatakan bahwa komunitas Ahmadiyah harus keluar dari desa atau mengubah keyakinan mereka. Pak Hasan dan beberapa pemimpin komunitas berusaha mendekati mereka untuk berkomunikasi secara damai. Mereka menjelaskan bahwa mereka telah tinggal di desa ini sejak lama, tidak pernah mengganggu orang lain, dan selalu menjalani hidup dengan baik. Namun, kelompok tersebut tidak mau mendengar penjelasan mereka, malah semakin marah dan menuntut agar musola segera ditutup. Saat itu, banyak warga desa datang menyaksikan kejadian tersebut. Sebagiannya ada yang hanya berdiri diam, ada juga yang ikut menyuruh komunitas Ahmadiyah untuk keluar dari desa tersebut. Hanya beberapa orang yang berani berdiri di dekat keluarga Maryam, yaitu Pak Guru Joko, Bu Tini yang selalu menjual sayur di pasar, serta beberapa tetangga yang telah mengenal mereka sejak lama. Setelah kejadian itu, hidup Maryam dan komunitasnya benar-benar berubah. Ada yang menyematkan kertas dengan tulisan kasar di pintu rumah mereka, dan juga menyebarkan kabar bohong bahwa keluarga Maryam melakukan sihir atau mau merusak anak-anak desa. Anak-anak dari komunitas Ahmadiyah juga mulai dilarang bermain bersama anak-anak lain. Dani dan Dedi yang juga masih kecil juga sering menangis karena teman-teman mereka tidak lagi mau bermain dengan mereka.
Bu Aminah sering menangis diam-diam di dapur, sedangkan Pak Hasan hanya bisa menatapi keadaan dan berdoa agar situasi segera membaik. Suatu malam, kejadian yang lebih parah terjadi. Maryam sedang tidur nyenyak ketika tiba-tiba terbangun karena suara keras dari musola. Dia keluar bersama Pak Hasan dan melihat bahwa musola mereka sedang terbakar. Api besar membakar atap dan dindingnya, sementara beberapa orang dari kelompok tersebut berdiri dari kejauhan menyaksikannya. Mereka berusaha memadamkan api, tetapi sudah terlambat. Musola yang telah menjadi tempat beribadah selama bertahun-tahun hancur berkeping-keping pada saat itu. Di situ air mata Maryam langsung menetes, bukan hanya karena musola yang hancur, tetapi juga karena rasa sakit hati yang luar biasa akibat tindakan orang lain terhadap mereka. Setelah kebakaran, tekanan menjadi semakin besar. Kelompok tersebut mulai datang ke desa lebih sering. Bahkan ada yang mengancam akan melakukan hal yang lebih buruk jika mereka tidak pergi dalam waktu 3 hari. Beberapa anggota komunitas sudah mulai pindah ke rumah keluarga di daerah lain. Namun sebagian besar, termasuk keluarga Maryam, masih bertahan karena tidak mau meninggalkan rumah dan tanah yang telah menjadi milik keluarga sejak lama. Pada saat itu, Pak Guru Joko datang ke rumah Maryam dengan wajah serius. Beliau mengatakan telah mendengar kabar bahwa kelompok tersebut akan melakukan serangan yang lebih besar kepada mereka pada hari berikutnya. Beliau memberitahu bahwa ada tempat perlindungan di kota terdekat yang bisa mereka tempati, dan sudah ada beberapa orang yang siap membantu proses pemindahan. Dan malam itu, keluarga Maryam dan sekitar 10 keluarga dari komunitas Ahmadiyah mulai menyiapkan barang-barang penting mereka. Mereka memasak serta barang. Pada akhirnya, cerita ini membuat kita merasakan betapa beratnya pengalaman yang dialami Maryam dan komunitasnya. Namun, di balik semua kesusahan tersebut, terdapat harapan bahwa suatu hari nanti kita dapat hidup berdampingan dengan rukun dan saling menghormati. Karena perbedaan bukanlah sesuatu yang harus dibenci, melainkan sesuatu yang harus perlu dijaga, karena justru menjadikan dunia ini lebih kaya dan menarik.